Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chania Ala Putri, nomor BP 19101155310496 dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen 11. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Materinya berjudul rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yuk simak penjelasan berikut ini. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Proses rekrutmen ini terbagi menjadi 3 tahap dan ada 3 poin utama. Poin yang A adalah identifikasi lowongan pekerjaan. Setelah itu ada poin B, tuntutan pekerjaan atau job recruitment. Lalu ada poin C, metode rekrutmen. Lalu baru pelamar kapabel. Dalam metode rekrutmen ini, dalam poin yang C, dinilai pada sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen ini ada 2 macam. Yang pertama, external recruitment dan internal recruitment. Tantangan proses rekrutmen. A. Dalam organisasi. Tantangan dalam organisasi yang pertama yaitu kebijaksanaan pemberian kompensasi. Yang kedua, status dari pegawai. Yang ketiga, perencanaan SDM. Yang keempat, tuntutan tugas yang telah akan dilaksanakan. Lalu yang B, ada kebiasaan para pencari kerja. C. Kondisi eksternal dibagi menjadi yang pertama, tingkat pengangguran, yang kedua, kompetitor, yang ketiga, kelangkaan skill dan pengetahuan, yang keempat, peraturan perundangan tenaga kerja, dan yang terakhir, praktek rekrutmen organisasi lain. Seleksi. Proses memilih pelamar sampai dengan memutuskan pelamar mana yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi. Faktor yang pertama yaitu penawaran tenaga kerja atau jumlah pelamar. Faktor yang kedua yaitu tantangan etis. Faktor yang ketiga, tantangan organisasi. Faktor yang keempat, kesamaan kesempatan atau EEO. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses seleksi. Langkah yang pertama yaitu penerimaan surat lamaran. Yang kedua, penyelenggaraan ujian. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pengecekan latar belakang dan surat referensi. Dan yang selanjutnya, evaluasi kesehatan. Lalu ada wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung. Selanjutnya ada pengenalan pekerjaan dan yang terakhir keputusan atas lamaran. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Penyelenggaraan ujian. Yang pertama ada psikotes, yang kedua tes pengetahuan, dan langkah ketiga tes keterampilan. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Tipe-tipe wawancara. Tipe-tipe wawancara ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tidak terstruktur, lalu ada terstruktur. Yang ketiga, ada gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, wawancara dalam situasi stres. Langkah-langkah dalam proses seleksi wawancara. Proses wawancara ini, yang pertama ada persiapan wawancara, yang kedua ada penciptaan keserasian hubungan, yang ketiga ada tukar-menukar informasi, yang keempat mengakhiri wawancara, yang kelima penilaian. Penilaian ini menggambarkan komentar pewawancara tentang penampilan pelamar, minat yang terungkap, latar belakang, harapan, dan perkiraan kemampuan, pengalaman pelamar, dan sikap pelamar. Orientasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek organisasi. Yang kedua, kepentingan pegawai. Yang ketiga, ruang lingkup tugas. Dan yang terakhir, ada perkenalan. Aspek organisasi.
Yang pertama, sejarah. Yang kedua, struktur dan tipe organisasi. Yang ketiga, pengenalan para pejabat. Yang keempat, tata ruang dan tata letak fasilitas kerja. Yang kelima, ketentuan normatif. Yang keenam, produk organisasi. Dan yang terakhir, budaya organisasi. Kepentingan pegawai baru. Yang pertama, penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan, pendidikan dan pelatihan, serta pensiun. Lingkup tugas ada dua macam. Yang pertama, tugas pokok yang harus dikerjakan. Yang kedua, ada teamwork. Selanjutnya ada penempatan pegawai. Penempatan adalah penempatan tugas assignment bagi pegawai baru atau perusahaan baru bagi pegawai lama. Penempatan biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung kepala unit kerja pegawai YBS setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Peran dari HRD unit pengelola SDM adalah memberikan sasaran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai YBS. Penempatan pegawai atau placement. Penempatan pegawai ini dibagi menjadi dua, yaitu ada assignment dan reassignment. Reassignment ini dibagi pula menjadi tiga. Yang pertama, promosi. Yang kedua, transfer. Yang ketiga, demosi. Pengertian promosi ini yaitu promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari pekerjaan dari posisi lain yang lebih tinggi dalam tanggung jawab gaji dan atau tingkat organisasi. Promosi biasanya didasarkan pada prestasi atau kinerja superior dalam pekerjaan saat ini atau senioritas masa kerja. Selanjutnya ada transfer atau pemindahan. Pemindahan ini terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi lain yang relatif sama dalam gaji, tanggung jawab, dan atau tingkat organisasi. Transfer bermanfaat bagi para job leader karena pengalaman tersebut dapat memberikan seseorang keterampilan baru dan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, demosi atau penurunan pangkat terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari pekerjaan ke posisi lain yang lebih rendah gajinya. Penurunan pangkat jarang membawa hasil positif bagi individu. Itulah video penjelasan tentang materi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.